Mari kita sangat serius untuk menahan diri dari perbuatan apapun yang bisa menyakiti, merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tahan, rasa-rasakan. Ini nyakitin tidak, merugikan tidak, ini sia-sia tidak. Kita hanya baru boleh melakukan sesuatu yang kita jamin tidak menyusahkan, tidak merugikan orang lain. Inilah fondasi dari akhlak seorang muslim. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena Rasulullah SAW diutus ke bumi. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa yang paling ayyul afdal iman? Rasulullah ditanya siapakah yang imannya paling afdol, paling sempurna? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Amal apakah yang di akhirat paling hebat pahalanya? Adalah akhlakul karimah. Ketika dibangkitkan Rasulullah SAW, yang paling dekat dengan Rasul adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Seseorang yang berakhlak baik derajatnya bisa jadi ahlul qiyam, ahli tahajud, dan ahlus siyam, juga ahli saum. Dengan akhlak yang mulia maka orang ini akan berderajat yang sempurna iman, pahalanya melimpah, ahli saum, ahli tahajud, berkah dari kemuliaan akhlak. Di pesantren kita belajar akhlak itu diawali dengan 3 sa. Masih ingat 3 sa? 1, saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. 3, saya bermanfaat bagimu. Jadi orang yang menyenangkan tapi kalau membahayakan tidak jadi menyenangkannya. Orang bermanfaat uangnya, tapi uangnya hasil korupsi, hasil menipu, tidak jadi. Jadi semua yang menyenangkan dan semua yang manfaat harus diawali dengan tidak merugikan orang lain. Dalilnya dalam hadis Bukhari dan beberapa hadis lainnya. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasai. Sahih ini. Seorang muslim adalah yang muslim lain selamat, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisan dan tangannya. Tangan ini gangguan fisik. Dan orang yang hijrah adalah muhajir, itu adalah yang hijrah
dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangannya begitu, bahwa orang yang hijrah itu, muhajir itu adalah yang hajar, yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sekarang sedang muslim hijrah ya, pemuda hijrah. Hijrah itu adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini penting sekali. Kemampuan kita bersabar, menahan diri, mengendalikan diri dari apapun yang bisa merugikan orang lain. Dari segala tindakan kita. Karena kalau kita tidak hati-hati, walaupun kita sepertinya berbuat baik, tetapi kita zolim, maka kebaikan kita itu akan hangus oleh kezoliman kita. Contoh ghibah, orang yang berkata sesuatu tentang orang lain yang kalau dia dengar dia akan sakit hati, itu hukumnya haram seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah wafat. Dan ini bisa hancur pahala kita. Kebaikan kita dipakai membayar orang yang kita sakiti, kalau pahalanya habis, dosa orang yang kita sakiti akan dipikul oleh kita, namanya muflis, bangkrut. Yaitu orang yang di dunia banyak amalnya tapi di akhirat rugi, karena kebaikan yang dia lakukan itu harus membayar orang-orang yang dia zolimi di dunia ini. Dan kalau habis pahalanya, dosa orang yang disakiti sebagai buah dari perbuatan buruk kita akan kita pikul. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita belum bisa berbuat kebaikan yang banyak, langkah awal kita adalah latih diri kita untuk tidak merugikan orang lain dalam hal apapun, dalam situasi apapun. Insya Allah lah kita tidak akan mukul orang, tidak akan mencuri. Kalau sudah membunuh, melukai, mencuri, wah ini berat ini. Sekarang kita turunkan terus-menerus apa yang bisa merugikan orang dari diri kita ini. Mata saja bisa nyakitin orang. Itu bisa luka hati orang dengan wajah yang meremehkan pas dia datang. Luka hatinya dicatat itu. Kenapa kita harus melukai hati orang dengan wajah kita? Kan kita bisa memalingkan wajah. Bisa dengan meremehkan lewat mata, bisa dengan ngedehem. Itu beda, beda. Itu bisa mengandung makna. Awas, jangan merusak perasaan orang dengan mengatakan sesuatu yang bisa jadi ghibah juga. Misalkan bentuk tubuh, ndut itu cuman beberapa patah kata, tapi bagi orang-orang tertentu seperti palu godam. Kepada yang gemuk sebut ndut, itu nggak ada perlunya sama sekali karena nggak disebut juga. Nah ini juga sama nih memuja. Ada sahabat saya namanya Ndut tapi kurus ya. Ndut, sabar Ndut, lagi dengar ini. Berjalan yang gemuk dengan kurus, angka 10 sini. Atau pet bun, pendek buntet, ini melukai. Warna kulit, ini bisa melukai. Black magic. Rambut rancung, rakbol sini. Itu melukai, itu tidak boleh. Ingat dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 ada 6 larangan. 1, jangan mengolok-ngolok. Tidak boleh kita mengolok-ngolok dalam bentuk apapun kepada saudara kita. Mengolok, meremeh, mengejek satu kelompok, la yaskhar qaum. Yang kedua, jangan saling mencela, wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. 3, wala tanabazu bil alqab,
dilarang panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apalagi pakai nama binatang, itu sudah merupakan penghinaan. Tidak boleh tuh. Nyet. Tidak boleh. Non rit, non berit. Jangan hadirin. Yang keempat, jangan berburuk sangka. Itu Al-Hujurat ayat 12. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Yang kelima, wala tajassasu, jangan suka menyelidiki, mengorek-ngorek, serba ingin tahu, mengintip-ngintip kesalahan, kekurangan orang lain kalau bukan menjadi kewajiban tugas. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tugas menegakkan keadilan, tugas mencegah dari kemungkaran boleh, tetapi kalau tidak ada kaitan dengan itu jangan. Tetangga beli mobil, tidak usah tahu ini nyicil atau tidak. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'da, dilarang, diharamkan bergibah, menceritakan tentang seseorang yang kalau di belakang yang kalau dia tahu dia akan sakit hati. Ini gibah. Tahan sekuat tenaga hadirin. Karena tidak menyelesaikan masalah sama sekali kecuali menambah masalah. Hati kita akan dibuat rusak oleh perilaku buruk kita sendiri, pahala kita akan hancur, dan kemuliaan kita juga akan rontok. Tidak selesai urusan dengan melanggar perintah Allah. Kalau kita ingin memperbaiki urusan, perbaikilah dengan cara-cara yang Allah sukai. Seperti seorang istri. Ada di sini istri enggak yang sudah nikah? Ada tidak, Bu? Jawab. Ada. Apakah boleh seorang istri membuka HP suami? Boleh tidak? Ini sudah pesantren, sudah tahu ilmunya. Kalau dengan gelisah dan kacau urusan jadi beres atau nambah? Dengan gelisah nambah. Terima kasih atas jawaban. Ayo kita tingkatkan, jangan sembarang nanya. Misalkan reuni, anaknya berapa? Ini bisa melukai bagi yang belum nikah, ya. Mana suaminya? Ini juga bisa susah ini, karena belum tentu sudah menikah. Kamu sekolahnya di mana? Tidak perlu juga. Apa urusan kita? Mau menyekolahkan? Kalau nanya suami, mana suaminya? Itu juga belum semua orang menikah. Jangan tanya sesuatu yang bisa membuat orang. Sudah bisa baca Quran atau belum? Nyesek. Belum semua orang bisa baca Quran, benar? Hari ini hari Senin, kamu saum enggak? Ini juga nyiksa. Tidak perlu kita nanya itu. Kalau mau suguhin, suguhin saja. Karena kalau kita tanya, beliau sedang saum sunnah ini ya, bisa jadi ria. Lagi saum enggak hari ini? Alhamdulillah saya sedang saum. Karena memang sudah jadi program hidup saya sih. Sudah 5 tahun ini saya tidak meninggalkan saum Senin Kemis. Bahkan selain Senin Kemis saya juga tahajud tiap malam. Susah ya saya meninggalkan tahajud itu. Dan pasangan terbaiknya adalah baca Quran. Dulu saya 1 juz sehari, sekarang 2 juz. Yang penting saya ikhlas. Habis tuh semua pahala gara-gara yang nanya ya. Dia 5 tahun saum bisa bablas. Jangan nanya, suguhin mas suguhin. Juga jangan nanya berat badan seseorang. Berapa kintal sekarang? Kintal ini sejenis karung hadirin, menganiaya. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan nanya apapun yang kira-kira membuat orang tertekan. Jangan nanya apapun yang membuat orang merasa tidak nyaman. Setuju? Mengalah kalau tidak penting-penting amat. Dah, diem, cari yang baik yang membuat orang merasa nyaman. Jangan memuaskan diri dengan memojokkan orang lain. Jangan memuaskan hati dengan mempermalukan orang lain. Diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hukum bicara itu cuma 2. Berkata benar, baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Baik niatnya, baik perkataannya, baik caranya, atau diam.
Pilihannya cuma dua dari mulut ini. Kalau ya colek ini, kalau kita mual orang lain. Baju belum kering namanya bau becepok, tolong dijemur sampai kering, jangan sampai semuanya jadi keaseman. Serius hadirin ya, kalau saudara enggak kuat mau buang angin, pergi dulu. Jangan menyelinap diam-diam, membuat kehebohan terselubung, dan saudara menunjuk kakek-kakek yang sedang ngantuk. Itu kezaliman bertubi-tubi. Dia yang membuat perkara, orang lain yang jadi tersangka. Allah tahu, tidak bisa bohong. Allah melihat apapun yang kita lakukan. Jangan sampai kita merasa nyaman dengan membuat orang lain tidak nyaman. Salah. Laki-laki sunnahnya harum. Wanita memang tidak boleh pakai parfum berlebihan, tetapi tidak harus bau, ya. Netral lah, atau pakai talek. Jangan sampai ada saya nggak mau pakai parfum tapi bau, ini juga tidak baik. Serius hadirin, kita tidak nyaman dekat dengan orang bau. Mau negur nggak enak. Gimana kalau ada orang yang ketiaknya bau? Caranya beli deodoran 2. Sambil pegang, saya beli 2, saya ini kelebihan 1, silakan aja gitu. Kalau beli 1 dia tertekan, nih buat ketiakmu. Memang dia dapat deodoran, tapi 1 ini hanya untukmu. Ini lebih mengerikan lagi, karena itu menjadikan terdakwa. Seperti kita mengoreksi seseorang, nggak boleh kita mengoreksi orang lain di depan orang banyak, karena ini orang akan lebih merasa dipermalukan daripada dikoreksi. Diam-diam, pilih kata-kata sebaik mungkin. Karena yang paling penting bagi kita bukan kita menyampaikannya, tetapi diterimanya nih yang kita sampaikan oleh Allah, dan dia berubah, Allah yang mengubah, bukan kita yang mengubah. Jadi kata-kata pedas itu hanya bisa jadi dosa untuk kita. Dia mah kalau enggak dengan kata-kata yang pedas dia enggak berubah. Orang tuh tidak bisa berubah dengan kata-kata kita. Allah yang kuasa mengubah setiap orang. Kalau kata-kata kita baik, niat kita baik, salah satu hadiahnya adalah orang dijadikan berubah lewat kita. Kita dapat pahala. Tapi kalau kata kasar dan menyakiti, maka tidak dapat apa-apa selain dosa. Maka memang bicara itu tidak semudah mengeluarkan kata-kata. Ayo hadirin, parkir motor sembarangan itu zolim, seperti yang pernah diungkap. Maaf ini ya, bukan perkara sederhana. Kalau saudara perokok, merokok itu bukan perkara sederhana perhitungannya. Maaf. Ke dalam dia meracuni dirinya, keluar dia meracuni orang lain. Orang punya hak mendapatkan udara bersih. Maaf, kemarin ada seseorang, sahabat saya, kalau menghisap bau rokok orang, beliau tidak merokok. Kalau ada yang merokok, langsung batuk-batuk, hanya karena alergi asap rokok. Kalau sedang main badminton, ada yang merokok, penontonnya itu kalah. Kenapa? Karena memang kalah. Ya. Jadi rokok itu masalah besar. Bukan masalah merokoknya saja, ke diri menzolimi, ke orang lain menzolimi. Belum lagi puntungnya, belum asapnya yang tersebar. Tidak semua orang ridho dengan asap rokok yang keluar dari mulut perokok. Kalau yang tidak ridho ini alergi, sakit, keluar doa, petaka tuh kena kepada orang yang menyebarkan asap rokok itu. Allah memperhitungkan setiap hisapan itu. Parkir motor sembarangan, jualan sembarangan, buang sampah sembarangan. Ini permen, buka, lempar. Pas permen itu jatuh, bungkusnya menimpa semut. Anak semut ini anaknya Raja Semut, coba. Lalu geger otak. Didramatisir hadirin.
Jadi pendek kata pertemuan kita kali ini adalah mari kita sangat serius untuk menahan diri dari perbuatan apapun yang bisa menyakiti, merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tahan, rasa-rasakan. Ini nyakitin tidak, merugikan tidak, ini sia-sia tidak. Kita hanya baru boleh melakukan sesuatu yang kita jamin tidak menyusahkan, tidak merugikan orang lain. Inilah fondasi dari akhlak seorang muslim. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah jam 10 pagi ini di TSM, Trans Studio Mall, masjidnya di sana. Asar di Darut Tauhid dan juga Isya di Darut Tauhid. Semoga ada manfaatnya. Semoga sudah tersambung dengan guru kita.